Halo, selamat datang di channel pendidikan Bank Soal 003. Channel yang akan membahas soal-soal mulai dari soal latihan, ulangan, bahkan soal ujian. Pada video kali ini terdapat soal dan jawaban penilaian tengah semester kelas 6 semester 1, tema 2, subtema 2 dan subtema 3. Sebelum kita lanjut ke videonya, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Serta jikalau video ini bermanfaat, silakan bagikan ke sahabat-sahabat yang lain. Oke, baiklah, ini dia videonya. Ready, go! Soal pilihan ganda. Berbeda-beda, tapi tetap satu merupakan pengamalan nilai Pancasila titik-titik. A keempat, B kedua, C pertama, D ketiga. Jawabannya adalah D ketiga. Soal nomor 2. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. 4. Prinsip wawasan Nusantara. 5. Prinsip jujur dan adil. 6. Prinsip langsung dan bebas. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia ditunjukkan oleh nomor A 135, B 123, C 246, D 456. Jawabannya adalah B 1, 2, dan 3. Soal nomor 3. Menyatukan berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan, merupakan makna dari semboyan bangsa Indonesia, yaitu A. Bersatu kita teguh, B. Bercerai kita runtuh, C. Oleh rakyat dan untuk rakyat, D. Satu bangsa, satu budaya. Jawabannya adalah A. Bersatu kita teguh. Soal nomor 4. Berikut merupakan contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali A. Mengembangkan semangat kekeluargaan, B. Mencintai produk dalam negeri, C. Tidak mengikuti musyawarah dengan baik, D. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. Jawabannya adalah C. Tidak mengikuti musyawarah dengan baik. Soal nomor 5. Akibat bila tidak ada persatuan dan kesatuan di Indonesia, maka titik-titik. A. Semakin kuat keamanan dan ketahanan nasional, B. Akan terjadi perpecahan, C. Lingkungan akan menjadi aman, D. Lingkungan penuh dengan kedamaian. Jawabannya adalah B. Akan terjadi perpecahan. Soal selanjutnya, kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK merupakan pengertian dari A. Kalimat efektif, B. Kalimat tidak efektif, C. Kalimat majemuk, D. Kalimat persuasif. Jawabannya adalah A. Kalimat efektif. Soal nomor 7. Poin A memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat, B. Menggunakan struktur bahasa yang tepat, C. Memenuhi kaedah ejaan yang berlaku, D. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ciri-ciri di atas merupakan ciri-ciri dari kalimat titik-titik. Jawabannya adalah A. Kalimat tidak efektif, B. Kalimat persuasif, C. Kalimat efektif, D. Kalimat majemuk. Jawaban yang tepat adalah C. Kalimat efektif. Soal nomor 8. Terdapat gambar bebek. Salah satu ciri dari bebek yaitu bulunya titik-titik. A. Mudah basah ketika berada di air, B. Leher dan lebar dan hangat, C. Tipis dan mudah kedinginan ketika berada di dalam air, D. Kedap terhadap air. Jawabannya adalah D. Kedap terhadap air. Soal nomor 9. Kemampuan untuk mengubah warna kulit menyerupai lingkungan tempat tinggal disebut A. Mimikri, B. Kamuflase, C. Vivipar, D. Autotomi. Jawabannya adalah A. Mimikri. Soal nomor 10. Hewan yang memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulit menyerupai lingkungan tempatnya tinggal adalah titik-titik. A. Komodo, B. Kadal, C. Bunglon, D. Cicak. Jawabannya adalah
C. Bunglon. Soal nomor 11. Autotomi adalah titik-titik. A. Kemampuan untuk mengubah warna kulit menyerupai lingkungan tempat tinggal. B. Kemampuan untuk memutuskan ekornya ketika merasa terancam. C. Kemampuan berubah dengan menunjukkan duri-duri pada tubuhnya. D. Kemampuan melebarkan sayap dan bulunya agar terlibat lebih besar. Jawabannya adalah B. Kemampuan untuk memutuskan ekornya ketika merasa terancam. Soal nomor 12. Yang bukan merupakan manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan yaitu titik-titik. A. Penghasil gas beracun. B. Penghasil bahan sandang. C. Penghasil bahan pangan. D. Penghasil pupuk organik. Jawabannya adalah A. Penghasil gas beracun. Soal nomor 13. Yang bukan merupakan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yaitu A. Bahan makanan. B. Bahan pewarna alam. C. Bahan penebangan. D. Penyerap air. Jawabannya adalah C. Bahan penebangan. Soal nomor 14. Daun kumis kucing bermanfaat sebagai obat titik-titik. A. Batuk. B. Ginjal. C. Diare. D. Paru-paru. Jawabannya adalah B. Ginjal. Soal nomor 15. 10 November merupakan hari yang bersejarah untuk Indonesia. Pada hari itu kita memperingati hari titik-titik. Jawabannya adalah A. Pahlawan. B. Kemerdekaan. C. Buruh. D. Pendidikan. Jawabannya adalah A. Hari Pahlawan. Soal nomor 16. Pemimpin yang berhasil merebut Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 adalah titik-titik. A. Mayor Sumarto. B. Imam Abdurrahim. C. Jenderal Sudirman. D. Mr. Amir Syarifuddin Hararap. Jawabannya adalah C. Jenderal Sudirman. Soal nomor 17. Perjanjian Renville terjadi pada tanggal A. 15 November 1946 sampai 25 Maret 1946. B. 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. C. Tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. D. Tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Jawaban yang benar adalah B. 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Nomor 18. Agresi militer Belanda 1 terjadi pada tanggal titik-titik. A. 21 Juli 1947. B. 25 Maret 1947. C. 27 Mei 1947. D. 19 Desember 1948. Jawabannya adalah A. 21 Juli 1947. Soal nomor 19. Penulis naskah proklamasi adalah titik-titik. A. Ibu Fatmawati. B. Dr. Andes Muhammad Hatta. C. Insinyur Soekarno. D. Sayuti Melik. Jawaban yang benar adalah C. Insinyur Soekarno. Soal nomor 20. Istri Presiden Insinyur Soekarno yang merupakan penjahit bendera Sang Saka Merah Putih adalah A. Hajah Rangkayo Rasuna Said. B. Rahma El Yunusiah. C. Maria Walanda Maramis. D. Hajah Fatmawati Soekarno. Jawabannya adalah D. Hajah Fatmawati Soekarno. Oke, kita lanjut ke soal isian. Soal pertama, sebutkan manfaat melakukan kerjasama. Jawabannya adalah menumbuhkan sebuah semangat persatuan, pekerjaan bisa lebih cepat selesai, dan kerjasama pekerjaan menjadi lebih ringan. Soal nomor 2, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah dengan semangat persatuan dan kesatuan kita lebih berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah dengan penuh pengorbanan. Maka dari itu kita sebagai pewaris bangsa yang merdeka ini harus tetap kuat menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia agar tetap kokoh sebagai bangsa dan negara yang saling menghormati dan menghargai.
Soal nomor 3, berikan contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah A. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. B. Mencintai produk dalam negeri. C. Mengembangkan semangat kekeluargaan. Soal nomor 4, sebutkan ciri-ciri kalimat efektif. Jawabannya adalah A. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjektif dan predikat. B. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. C. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. D. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Lanjut ke soal nomor 5. Bagaimana cara Hina mempertahankan diri dari dan wilayahnya? Jawabannya adalah memakan mangsanya dan bertengkar untuk mempertahankan wilayahnya. Soal nomor 6. Sebutkan manfaat keong. Jawabannya adalah keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Soal nomor 7. Berikan contoh manfaat hewan sebagai penghasil bahan sandang. Jawabannya adalah A. Kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. B. Domba dapat menghasilkan wol. C. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Soal nomor 8. Tuliskan isi perjanjian konferensi meja bundar. Jawabannya adalah hasil dari konferensi meja bundar. Pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. D. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Mengembalikan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Soal nomor 9. Tuliskan isi perjanjian Renville. Jawabannya adalah 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Soal nomor 10. Apa saja upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah A. Pinjaman nasional. B. Komprehensi ekonomi. C. Pembentukan badan perancang ekonomi. D. Rancangan Kasimu Plan. E. Persatuan tenaga ekonomi. Oke, itu saja pembahasan soal kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa kita pahami dan dimudahkan dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalam.